Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa, Nak. Duduk siap. Sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu Guru mau ngecek dulu nih kehadirannya kalian, Nak. Hari ini ketua kelas siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu Guru pengen ngecek dulu nih kalian sudah belajar nggak terkait dengan materi kita minggu lalu? Kita bahasnya masih sama tentang virus. Kalau minggu lalu itu kita membahas tentang ciri-ciri dan peranan ciri-ciri dan replikasi virus. Oke, Ibu Guru pengen nanya dulu nih materi kita minggu lalu, kalian belajar nggak terkait materi itu? Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri virus itu apa saja? Saya tahu. Silakan Feja, Nak. Ciri-ciri virus itu apa saja? Ciri-ciri virus ada 6. 1. Hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup. 2. Memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. 3. Dibentuk oleh partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA saja. 4. Dapat dikristalkan. 5. Bersifat aseluler dan tidak memiliki organel-organel sel. 6. Memiliki ukuran antara 25 sampai 300 nm. Terima kasih untuk Feja. Itu terkait materi ciri-ciri virusnya. Sekarang Ibu Guru mau nanya nih terkait materi yang kedua, yaitu tentang reproduksi virus atau replikasi virus. Ada yang masih ingat nggak replikasi virus itu ada dengan berapa cara? Ayo silakan angkat tangan yang bisa. Ibu Guru pengen dengar suaranya Ayu nih. Selama ini dia diam-diam saja nih, tapi hari ini tumben angkat tangan. Silakan, Nak. Secara detail adalah merupakan perkembangbiakan virus dengan cara membunuh sel inangnya setelah melakukan reproduksi. Sedangkan secara disogenik adalah merupakan perkembangbiakan virus tanpa membunuh sel inangnya setelah melakukan reproduksi. Terima kasih, tepuk tangan. Guru harap semuanya, bukan hanya Ayu dan Feja saja yang paham terkait materi ciri-ciri virus dan replikasi virus. Sebelum kita mulai ke pelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau nanya dulu nih terkait materi kita hari ini. Siapa yang pernah mengalami flu? Ayo angkat tangan. Semuanya hampir pernah mengalami flu ya? Kalian tahu tidak kalau flu itu disebabkan oleh apa? Oleh apa? Bagus. Flu itu disebabkan oleh virus. Terkait materi kita hari ini, kita akan belajar tentang peranan virus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang virus terkait struktur, replikasi dan peranannya dengan cara merencanakan dan melakukan penelitian berdasarkan gambar dan studi literatur. Sedangkan alur tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis peranan virus. Sudah paham ya? Ingat, materi kita hari ini itu adalah menganalisis peranan virus dalam kehidupan. Sebelum ke sana, Ibu coba semuanya perhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan di depan. Itu mohon perhatiannya. Sudah lihat semua gambarnya, anak-anak? Sudah. Gambar yang Ibu Guru tampilkan itu kira-kira berkaitan dengan apa?
Bu. Ayo angkat tangan yang bisa. Ayo. Coba Rozi. Gambar yang pertama menunjukkan orang yang terkena virus corona, Bu. Oke, kalau gambar yang kedua apa Rozi? Orang yang lagi melakukan tes swab. Ya, kalau yang ketiga apa? Gambar vaksin, Bu. Oke, jarum suntik ya untuk vaksin. Oke, terima kasih untuk Rozi. Ya, kalau melihat gambar ini tentunya tidak asing buat kalian semua. Nah, corona beberapa tahun terakhir ini adalah salah satu virus yang menjadi trending topik. Iya kan? Semuanya tahu kan? Ya, kita sempat lumpuh, aktivitas kita sempat lumpuh akibat virus corona ini. Nah, oke. Ada yang tahu nggak corona itu pertama kali ditemukan di mana? Virus corona itu ada masih ingat? Oke, ada. Silakan angkat tangan. Bisa? Pertama kali ditemukan di Cina. Oke, pertama kali ditemukan di Cina. Berarti hebat ya, tepuk tangan untuk bisa. Selanjutnya, Ibu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan ya, hitung sampai 4. Nah, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1. silakan kalian baca dan baca petunjuk penggunaan LKPD itu dan kalian isi beberapa soal atau kegiatan yang akan kalian lakukan di dalam LKPD-nya. Silakan dilihat. Nah, silakan dibaca terkait bahan ajar yang menyangkut materi peranan virus itu sudah Ibu Guru share di WA grupnya. Termasuk video pembelajarannya sudah Ibu Guru share di WA grupnya. Kalian boleh menggunakan HP karena Ibu Guru sudah membagi link video pembelajaran hari ini itu dalam WA grupnya kalian. Silakan dibuka. Kalau ada kesulitan terkait dengan pengisian LKPD, silakan tanyakan ke Ibu Guru. Ibu Guru kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Oke. Ya. Ini menyerang apa? Ya, kalian rumuskan. Oke, silakan. Oke. Silvi, kamu kebagian ngerjain apa? Apa? Ini kalian rumuskan nih. Kalian nonton video lah, video berdasarkan ini. Ada kan ini? Yang menyerang manusia itu apa saja, yang menyerang hewan itu apa saja. Oke, silakan kalian identifikasi penyakit itu. Nah, paling sedikit itu 4 ya. Paling sedikit 4. Sudah selesai disalin? Belum. Bentar lagi. Bumi Silvi kebagian apa kamu Silvi? Krunya, kata kuncinya adalah katakan apa yang saya katakan. Katakan apa yang saya katakan. Ingat ya, krunya adalah katakan apa yang saya katakan. Oke, semuanya perhatian. Ayam, 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 bebek, 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 itik. Oke, ayo sekali lagi. Ayam, 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 bebek, bebek, itik. Oke, sekali lagi. Ayam, 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 bebek, bebek, itik. Oke, sekarang Ibu Guru tanya, bebeknya ada berapa? 3. Sekali lagi, Ibu Guru ulang nih krunya, kata kuncinya. Katakan apa yang Ibu Guru katakan. Katakan apa yang saya katakan. Oke, sekali lagi. Ayam, 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 bebek, bebek, itik. Oke, ada berapa bebeknya? 2. Oke, ayo Diki, kamu ada berapa bebeknya? 1. Saya 2. 2. Oke. Ingat nggak? Berarti kurang konsentrasi nih. Ayo. Sekali lagi. Ayam, 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 bebek, bebek, itik. Oke. Ada berapa
Ingat, krunya adalah katakan apa yang saya katakan. Ada berapa bebeknya? Ada berapa bebeknya? Oke, Faiza. Ada berapa bebeknya? Oke, tepuk tangan untuk Faiza. Yang lain sudah pada terbang semua kayak nih. Dengar kata kuncinya adalah katakan apa yang saya katakan. Oke, silakan kelompoknya Febi tampil. Wah, silakan. Ya, maju ke depan. Yang lain-lain mohon perhatikan kalau ada. Oke, silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami pada lembar LKPD ini. Silakan. Berdasarkan gambar yang telah kami amati pada tabel 1.1, rumusan masalah yang kami dapatkan adalah virus yang menyerang tumbuhan, diantaranya adalah virus tembakau mosaik, virus dan lain-lain. Kemudian pada gambar 1.2, rumusan masalah yang kami dapatkan adalah beberapa virus yang menyerang pada hewan, diantaranya adalah virus rabies, corona dan lain-lain. Kemudian teman-teman perhatikan di sini, pada gambar 1.3, rumusan masalah yang kami dapatkan adalah peranan virus yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Oke, gambar kerja berikutnya saya serahkan kepada teman saya yang bernama Faiza. Baik, pada lembar yang kedua, Siapa suaranya Faiza biar kedengaran nak. saya akan menjelaskan tentang virus yang menyerang pada hewan. Ada beberapa. 1. Jenis penyakit yang bernama rabies. Nama virusnya Lisa virus. Cara penularan ditularkan melalui saliva, melalui gigitan. Bagian tubuh yang diserang yaitu tangan, kaki, dan area yang ada di tubuh lainnya. Gejalanya demam, nyeri otot, kehilangan selera makan, bermus lebar, dan sakit kepala. Cara mencegah penyakit ini adalah vaksinasi hewan peliharaan dan jangan melakukan kontak kepada hewan liar lainnya. Jenis penyakit yang kedua adalah teteleo. Nama virusnya avian paramyxovirus. Cara penularannya terjadinya kontak langsung terhadap hewan atau bangkai yang terinfeksi. Bagian tubuh yang diserang, sistem pernafasan dan saraf. Gejalanya contoh pada ayam. Ayam menjadi lesu dan tidak bernafsu makan. Cara pengobatan pemberian antibiotik. Jenis penyakit yang ketiga, hepatitis badan infusi pada ayam. Nama virusnya aviadenovirus. Cara penularan melalui makanan dan bisa juga melalui lingkungan. Bagian tubuh yang diserang adalah hati dan pencernaan pada ayam. Gejala, sayap terkulai dan jengger serta pial yang pucat. Cara pengobatan pemberian antibiotik dan sulfonamid. Oke, itulah tadi beberapa virus yang menyerang pada hewan. Saya akan menyerahkan kepada teman saya Nafisa. Oke, baik. Saya akan menjelaskan beberapa virus yang menyerang pada tumbuhan. Yang pertama yaitu jenis penyakit tobacco mosaik. Nama virus ini yaitu mosaik yang menyerang pada tembakau. Cara penularannya yaitu berlangsung secara kontak langsung melalui serangga apit, tanah dan benih. Bagian tubuh yang diserang yaitu pada monstera dengan tingkat sel. Gejala yang didapat adalah klorotik di sekitar tulang daun dan warnanya yang hijau akan lebih kuat. Cara pencegahannya yaitu selalu cuci tangan sebelum dan sesudah berkebun. Yang kedua yaitu jenis penyakit tobacco tomat. Nama virus ini yaitu tobacco. Cara penularannya dengan melalui benih yang terinfeksi. Bagian tubuh yang diserang yaitu bagian di dalam tubuh tomat. Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan cuci tangan sebelum berkebun. Mungkin itu saja dari peran virus yang menyerang tumbuhan. Sekarang saya lanjutkan kepada teman saya Dita. Baik, saya akan menjelaskan peranan virus. Beberapa jenis virus yang menyerang pada manusia. 1. Influenza. Nama virus influenza. Sekarang suaranya dengar. Ciri virus influenza, cara penularan kontak langsung ataupun tidak langsung dengan orang yang mengalami influenza. Terus lanjut nak. Cara pengobatannya beristirahat dan suntikan cairan untuk membantu tubuh melawan infeksi. Dan yang kedua adalah campak. Nama virusnya morbillivirus. Cara penularannya menyebar
Cara pengobatan sampah tidak ada pengobatan kalau sudah terjadi. Oke teman-teman, mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya kelompok lain, silakan yang lain. Mohon diperhatikan temannya presentasi nah. Oke teman-teman, itulah beberapa penyakit yang menginfeksi baik pada hewan, tumbuhan maupun manusia. Kemudian kami akan menghitung hasil gambar LKPD. Pada bagian ini kami serahkan pada teman kami yang bernama Rodi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perhitungan orang yang terjangkit virus corona. Oke, Yang pertama, orang yang sembuh dari COVID-19. Sebagai berikut. Oke, Roji mungkin bisa ditulis di papan nah, kata itu perhitungan, silakan dihitung di papan. Yang lain, oke. 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 Oke, untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung melihat di lembar LKPD tersebut, oke? Ya, silakan selanjutnya hitungan yang kedua. Jumlah penderita laki-laki yang meninggal. Ya, jumlah penderita laki-laki yang meninggal. Oke, silakan. Tinggal dihitung. Yang perempuan itu adalah 46,sekian%. Berarti sisanya itu adalah laki-laki. Silakan. Soal yang ketiga. Oke, kemudian jumlah wanita yang meninggal ya. Oke. Nanti untuk kelompok yang selanjutnya itu langsung dibacakan berapa jumlah perhitungannya ya, untuk mempersingkat waktu. Silakan. Ayo sudah. Ya. Oke, mohon dijelaskan. Silakan perhatikan Agus, fokus dulu ke depan. Oke, Mutawakil, silakan fokus dulu. Oke, Dari nomor 1, pertanyaannya adalah orang yang sembuh dari COVID-19 sebagai berikut. Ini 3.033.000 ini 3.000 sekian ini adalah jumlah keseluruhan orang yang
terjangkit virus corona. Oke. Dikurangi dari orang yang meninggal. Hasilnya dibagi lagi jumlah tadi yang terjangkit Ya, kali ya. 100%. Sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Iya. Dari hasil ini 2 juta sekian dibagi dari 3 juta Iya. dikali 100 sama dengan menghasilkan hasil 9.839 dikali 100% sama dengan 98,390%. Berarti orang yang sembuh berapa? Ini 9.839. Iya, oke. Terima kasih. Soal yang selanjutnya nomor 2. Jumlah laki-laki yang meninggal. Oke. Oke, silakan dijelaskan. Cara mengerjakannya 100% kurang 46 ini jumlah laki-laki yang meninggal. Oke, bagus. Terus. Kali dengan jumlah kematian tentunya sehingga menghasilkan jumlah 42.519 orang yang meninggal laki-laki. Ya, yang laki-laki. Terus lanjut yang wanita yang meninggal berapa? 46,2%. Dibagi 100% dikali 79.032 orang sehingga menghasilkan 36.513 orang wanita yang meninggal. Oke, bagus. Yang keempat. Masih pembahasannya sama? Angka kematian penderita berusia di atas 60 tahun lebih tinggi dari kelompok usia lainnya karena pada umumnya orang tua memiliki daya imunitas yang rendah, komorbiditas, memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan paru-paru, gangguan lambung, dan tekanan darah tinggi dan lain-lain. Masih ada yang lainnya juga. Iya. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kami. Mungkin ada kritik atau saran dari teman-teman yang ingin dilontarkan kepada kelompok kami, dengan senang hati akan kami jawab. Oke, dipersilakan kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau menanggapi terkait ini presentasi kelompok 2? Oke, silakan Cici. Sebentar. Saya mau menanggapi atau Oke. Saya mau bertanya, apakah virus rabies itu hanya menyerang pada anjing saja? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, akan kami jawab. Virus rabies ini, teman-teman, tidak hanya menyerang pada anjing saja, melainkan kepada hewan-hewan lainnya seperti monyet, kucing, dan lain-lain. Nah, kemudian penyakit ini juga selain menyerang pada hewan, bisa menginfeksi dan atau ditularkan ke manusia. Nah, cara penularannya itu dengan apa sih, teman-teman? Nah, cara penularannya itu dengan melalui gigitan. Misalnya kita digigit oleh anjing yang tertular virus rabies, maka itu sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian pada kita apabila kita terinfeksi oleh penyakit ini, teman-teman. Apakah jawabannya cukup memuaskan? Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman lain? Tidak ada. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman lain, maka cukup sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan pantun ikan hiu makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, ibu guru pengen nanya, kalau rabies itu disebabkan oleh apa? Terus nama virusnya apa? Gejala-gejalanya? Terus cara pencegahannya bagaimana? Silakan. Yang bisa angkat tangan. Silakan angkat tangan yang bisa. Ayo, yang bisa yang terkait dengan pertanyaan ibu guru, silakan. Oke. Ayo, silakan Atun. Tan. Oke, rabies Oke. Silakan Atun. Rabies merupakan infeksi Yang keras suaranya nak biar kedengaran sama teman yang lain. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat. Penyakit ini disebabkan oleh rhabdovirus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan ataupun liur hewan penderitanya misalnya anjing, serigala, herbatikus maupun hewan lainnya. Virus rabies terreproduksi di dalam otot dan penyebaran hingga susunan saraf pusat. Ciri-ciri anjing ataupun hewan yang terkena rabies yaitu tampak tidak sehat, gelisah, agresif, yang mengeluarkan air liur yang berlebihan. Lidahnya itu terjulur keluar,
suka menyendiri di tempat yang gelap, ekornya ditekuk di antara kedua kaki belakang, takut cahaya dan suara, serta ingin menggigit apa saja yang di sekitarnya, baik benda maupun manusia. Gejala rabies yang dialami manusia antara Oke, Rozi, mau perhatian mual, muntah, sakit tenggorokan, demam, halusinasi, kaku di otot, serta peningkatan sekresi, keringat, dan air liur. Rabies bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah Ibu Guru ingin pelajaran tahap pembelajaran sudah kita lewati semua. Selanjutnya Ibu Guru ingin kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini itu bagaimana. Pertanyaannya yang perlu kalian jawab terkait dengan kegiatan refleksi ini adalah yang pertama, jelaskan materi apa saja yang kamu pahami pada kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, materi apa saja yang sudah kalian pahami? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran hari ini? Nah, silakan kalian tulis pada kertasnya, Ibu Guru bacakan nanti. Oke, silakan nak, silakan. Oke, silakan ditulis. Pertanyaan yang pertama untuk kegiatan refleksi itu adalah jelaskan materi apa saja yang sudah kalian pahami nah untuk pembelajaran hari ini. Yang kedua itu adalah apa yang perlu diperbaiki nah, apa yang perlu diperbaiki. Oke, silakan. Oke, silakan nak. Apa saja yang sudah kamu pahami pembelajaran kita hari ini? Oke, yang saya pahami dari pembelajaran Yang keras suaranya, Faiza. Yang saya pahami dari pembelajaran kita kali ini adalah virus sebenarnya memiliki peran yang menguntungkan juga, tidak hanya merugikan. Selain itu, saya juga bisa mengetahui ternyata banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh virus serta beberapa pencegahan dan gejala yang ada pada virus itu jika terjangkit pada hewan, manusia ataupun tumbuhan. Oke, terima kasih untuk Faiza. Oke, yang lain apa? Sebelum kita akhiri, Ibu Guru pengen kalian simpulkan nih materi kita hari ini itu apa terkait apa saja. Oke, silakan yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, silakan angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Oke, siapa? Ayo, Diki, Febi, ayo Febi. Silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik teman-teman, perhatikan di sini. Jadi, Yang lain mohon mendengar kayak mau mendengar. Oke, silakan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran pagi ini ternyata virus merupakan parasit berukuran mikroskopik yang dapat menginfeksi sel organisme lainnya. Nah, virus ini bersifat merugikan karena dapat menyebabkan penyakit pada organisme lain seperti pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, setelah kemajuan zaman yang semakin berkembang, virus pun dapat digunakan untuk membuat antitoksin untuk melemahkan bakteri dan memproduksi vaksin yang tentunya hal ini sangat berguna bagi kehidupan, khususnya pada manusia. Itulah kesimpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih. Oke, yang lain nggak ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Oke, tepuk tangan untuk Febi Indarti. Hari ini sebelum Ibu Guru akhiri, Ibu Guru ingatkan untuk pertemuan selanjutnya Ibu Guru akan menyuruh kalian untuk melakukan penyelidikan di puskesmas terdekat dan UPTD peternakan terdekat. Itu kalian berkunjunglah ke sana untuk meminta data terkait berapa jumlah pasien yang terpapar corona. Kalian minta datanya, terus kalau kalian berkunjung lagi ke UPTD peternakan, kalian minta datanya berapa jumlah hewan ternak yang sudah terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Langkah-langkah pembelajaran dan sebagainya terkait dengan data itu, laporan yang akan kalian susun akan Ibu Guru kirim di grup WA-nya ya, grup WA kelasnya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, minggu depan itu kalian sudah ada laporannya. Oke. Ya Bu. Oke, ya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum Ibu Guru akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa dulu nak. Baik, untuk siap.
Oke. Sikap berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa lagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, agar untuk pertemuan selanjutnya dan besok-besoknya kita dapat sekolah lagi ya. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.